Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Selamat pagi murid-murid MI Nurul Quran kelas 6. Bagaimana kabarmu hari ini? Semoga senantiasa sehat walafiat dan semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada pagi hari ini akan kita pelajari materi pelajaran Al-Qur'an hadis. Ya, materi pelajaran Al-Qur'an hadis ini meliputi apa? Yang pertama yaitu meliputi surah Al-Alaq. Surat Al-Alaq bagaimana? Pastinya kalian juga sudah tahu. Namun ada beberapa hal yang semestinya harus kita ketahui lebih dalam pada materi pembelajaran pagi hari ini. Nah, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini apa? Yang pertama, satu, kita harus mampu membaca. Sudah sewajarnya, sudah seyogyanya kelas 6 itu sudah bisa membaca Al-Qur'an. Kalau ada yang belum bisa, bagaimana? Terus semangat mengaji. Yang kedua yaitu mampu menghafal. Jadi kalian harus hafal surah Al-Alaq. Yang ketiga mampu mengartikan. Nanti ada pembelajaran mengartikan surah Al-Alaq. Yang keempat ialah memahami isi kandungan surah Al-Alaq. Namun pada pagi hari ini mungkin hanya kita pelajari poin 1 dan 2 saja. Agar apa? Agar tidak memakan waktu yang lama. Namun sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya senantiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua dalam menuntut ilmu di pagi hari ini senantiasa mendapatkan ilmu yang banyak, barokah, manfaat, maslahah fid dini wad dunya hattal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Mari membaca suratul Fatihah bersama-sama. Liridhallahi ta'ala wa li syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa li daf'il bala' min bala'id dunya wal akhirah khassah min bala'i hadzal zaman. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, setelah membaca suratul Fatihah, mari langsung kita masuk pada materi pembelajaran. Untuk yang pertama, kita ialah dituntut harus mampu membaca surah Al-Alaq. Bagaimana surah Al-Alaq? Ya, seperti yang tampil di gambar atau tampil di video kalian semua, membaca surah Al-Alaq alangkah baiknya diawali dengan bacaan ta'awudz dan basmalah. Mari bersama-sama kita baca. Nanti saya baca terlebih dahulu, lalu kalian tirukan. Mari membaca ta'awudz dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, setelah membaca ta'awudz dan basmalah, tirukan ya nanti per ayat. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana
insana layatgha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbika ruj'a ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla ara'aita in kana 'alal huda aw amara bittaqwa ara'aita in kadzdzaba wa tawalla alam ya'lam bi anna Allaha yara kalla la in lam yantahi lanasfa'an bin nasiyah nasiyatin kadhibatin khati'ah falyad'u nadiyah sanad'u zabaniyata kalla la tuti'hu wasjud waqtarib subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi seperti itu bacaan surah Al-Alaq. Untuk itu kalian semua yang ada di rumah dan senantiasa belajar, diperhatikan bacaan-bacaan tadi. Insya Allah apa yang telah saya contohkan ini merupakan bacaan yang benar. Lalu kenapa di akhir surat, di akhir ayat 19 kok membaca tasbih? Ya, di situ tertera ada gambar apa itu ya, sebelum ayat 19 ada gambar kecil itu menandakan bahwa ayat yang terakhir di dalam surat Al-Alaq ini ialah ayat sajadah. Ayat sajadah bagaimana? Ya, di dalam Al-Qur'an itu ada ayat sajadah. Jadi ketika kalian menjumpai ayat sajadah seperti halnya di surat Al-Alaq ayat 19 ini, itu disunahkan untuk melakukan sujud. Namanya sujud tilawah. Nah, karena sujud tilawah itu juga harus dalam keadaan yang suci, lalu para ulama yang ahli di dalam bidang Al-Qur'an, maka sujud tilawah itu bisa diganti dengan bacaan tasbih seperti tadi, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu menandakan apa? Di akhir ayat surat Al-Alaq ialah ayat sajdah. Seperti itu ya. Jadi ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Tadi kita kembali ke awal ayat yang pertama ya, iqra. Jadi pelafatan iqra ada qalqalah. Iqra harus dibaca iqra, ada jadi tidak boleh dibaca iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, tidak boleh. Karena apa? Qaf di dalam ilmu tajwid merupakan bacaan qalqalah. Kalau iqra itu adalah qalqalah sughra, kalau khalaq itu adalah qalqalah kubro. Sudah paham ya saya rasa. Untuk itu jadi kita lanjutkan materi yang kedua. Ada apa enggak materi yang kedua? Setelah kita selesai membaca surat Al-Alaq dan sudah bisa, maka yang kedua ialah apa? Menghafalkan surah Al-Alaq. Ya, dihafalkan di rumah masing-masing. Lalu hikmah membaca Al-Qur'an apa?
Hikmah membaca Al-Quran yang pertama, 1. Mendapat pahala berlipat 10 pahala tiap huruf. Paham ya ini? Mendapat pahala yang berlipat. Jadi ketika kita membaca Al-Quran itu pahalanya dihitung per huruf, dan per huruf itu dilipat gandakan sebanyak 10 kali. Jadi satu huruf kali 10. Nah, di dalam surat Al-Alaq sendiri itu ada berapa huruf? Iya, bisa dihitung sendiri. Ketika kita baru membaca surat Al-Alaq saja pahalanya sudah banyak. Untuk itu kalian jangan sampai malas-malasan dalam belajar ilmu agama, khususnya belajar Al-Quran. Senantiasa membaca Al-Quran setiap hari, ya. Diusahakan. Meskipun sekolah belum masuk, ngaji ada yang belum masuk juga, maka dari itu harus tetap belajar Al-Quran. Karena apa? Kita tahu pahalanya besar sekali. Yang kedua, derajatnya akan diangkat. Orang yang senantiasa membaca Al-Quran, maka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala derajat kita sebagai manusia akan diangkat dengan barakahnya membaca Al-Quran. 3, yaitu mendapatkan ketenangan hati. Jadi kalau kalian sedang galau, kelas 6 sudah tahu ya yang namanya galau, atau lagi bersusah hati, banyak pikiran, atau sedang gelisah, pokoknya galau, mikir apa itu, nggak tahu saya. Itu alangkah baiknya kita membaca Al-Quran. Karena fadilah atau keutamaan dari Al-Quran itu ialah mendapatkan ketenangan hati. Insya Allah ketika kalian membaca Al-Quran dengan sebaik mungkin, dengan keikhlasan hati, dengan kerendahan hati, maka kita akan mendapatkan hikmah dari membaca Al-Quran. Selanjutnya ialah mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat. Jadi besok di hari kiamat itu golongan manusia itu akan kebingungan. Kebingungan apa? Mencari pertolongan. Jangan dibayangkan kalau hari kiamat itu kita bisa enak-enak seperti ini, ya, tiduran terus rebahan saja di rumah tanpa belajar, tanpa mengaji, tidak kemana-mana, hanya makan tidur saja lalu masuk surga. Tidak. Jadi di hari kiamat nanti semua golongan manusia itu akan bingung atau kebingungan mencari apa? Mencari pertolongan yang bisa menyelamatkan kita dari siksaan api neraka. Jadi perbanyak membaca Al-Quran agar senantiasa apa? Agar senantiasa kita mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat kelak. Karena apa? Yang berhak menolong kita di waktu hari kiamat ialah yang pertama, 1, syafaatnya Nabi Muhammad. Yang kedua, syafaatnya Quran. Ya, itu bisa menolong kita. Jadi selain kita membaca Al-Quran, kita juga membaca sholawat yang banyak. Agar apa? Nanti di hari kiamat nanti kita senantiasa mendapatkan pertolongan. Gitu ya, siswa kelas 6. Jangan sampai kalian bermalas-malasan dalam membaca Al-Quran. Kalau bisa membaca Al-Quran itu dirutinkan setiap hari. Entah itu habis sholat maghrib, atau habis sholat subuh, atau bahkan setelah sholat 5 waktu, 5 kali dalam sehari, diusahakan membaca Al-Quran itu malah lebih baik dan lebih jos lagi, ya. Hikmahnya masih ada apa enggak? Kita lihat. Masih ada. 5, penyakit bisa sembuh dengan membaca Al-Quran. Jadi Al-Quran ini juga bisa sebagai penyembuh dari segala macam penyakit, termasuk penyakit apa? Virus corona. Jadi antivirus yang baik menurut agama Islam ialah Al-Quran. Insya Allah kalau kita semua rajin membaca Al-Quran, kita semua akan terhindar dari mara bahaya dan segala macam penyakit, termasuk penyakit apa? Virus corona yang melanda di negara kita saat ini. Untuk itu agar virus ini cepat hilang, kalian harus membantu, tidak cukup hanya rebahan saja, ya. Harus membantu dengan senantiasa membaca Al-Quran. Paham ya ini? Jadi diusahakan di rumah tetap membaca atau belajar Al-Quran. Yang keenam,
dihadiri malaikat. Masya Allah. Ketika kita belajar atau membaca Al-Quran, ya, kalau belum bisa belajar Al-Quran ya, belajar Iqra, itu malaikat hadir di sisi kita, di sekitar kita. Loh Pak, masa toh Pak? Masa malaikat bisa hadir di sisi kita? Bisa, apapun yang telah dikehendaki Allah itu pasti akan bisa. Jadi tidak mustahil bahwa ketika kita belajar Al-Quran malaikat itu hadir. Jelas malaikat itu akan hadir. Karena apa? Kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu kalian semua tetap harus semangat dan senantiasa membiasakan diri dalam membaca Al-Quran. Yang ketujuh, memperoleh kedudukan tinggi di surga. Masya Allah, siapa yang gak mau mempunyai kedudukan tinggi di surga? Ya, banyak sekali hikmah Al-Quran selain ini ya. Jadi rajin-rajinlah kalian membaca Al-Quran. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Tugas hari ini ialah membaca surah Al-Alaq. Nah, setelah membaca, coba kalian cari asbabun nuzul, ringkasan asbabun nuzul dari surah Al-Alaq. Bisa kalian cari di buku-buku yang telah kalian pelajari, juga bisa kalian cari di Google atau via internet atau via browsing. Karena saya rasa untuk kelas 6 ini sudah mampu browsing atau mencari informasi-informasi yang ada di internet. Jadi ini nanti setelah kalian menyimak video ini langsung membuat ringkasan asbabun nuzul dari surah Al-Alaq. Bisa dipahami ya. Lalu untuk menghafalkan nanti sambil berjalan ya. Mungkin minggu depan tugasnya ialah hafalan surah Al-Alaq ya. Jadi sekali lagi kalian yang berada di rumah yang belum bisa melaksanakan sekolah secara tatap muka, tidak usah berkecil hati, tetaplah semangat. Karena apa? Di balik adanya keadaan yang seperti ini pasti ada hikmah yang luar biasa. Jadi tetap semangat meskipun kita berada di tengah wabah virus COVID-19 ini. Semoga tidak mematahkan, menyurutkan semangat kita dalam menuntut ilmu. Karena sekali lagi menuntut ilmu adalah kewajiban kita. Jadi apapun keadaannya kewajiban harus tetap dilaksanakan. Akhiran, apabila ada kurang lebihnya dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.